Tahukah kamu, ada satu suku di India yang membatalkan pernikahan jika alam memberi tanda penolakan. Mereka tinggal di rumah panggung untuk menghindari roh jahat, dan percaya hutan adalah tempat tinggal leluhur, bukan sekadar sumber hidup. Siapakah mereka? Inilah suku Halam, komunitas yang hidup di antara dunia nyata dan dunia gaib. Jangan lewatkan kisah lengkapnya, dan dukung terus channel YouTube Cari Tahu dengan subscribe, like, dan share agar kami terus menghadirkan cerita-cerita paling unik, misterius, dan jarang diketahui dari berbagai belahan dunia. Cari Tahu, karena dunia menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang kamu bayangkan. India dikenal sebagai negeri dengan ribuan suku dan budaya unik. Di balik gemerlap kota besar dan kemajuan teknologi, masih ada komunitas adat yang hidup dengan tradisi kuno yang nyaris tak tersentuh zaman. Salah satunya adalah suku Halam, kelompok etnis kecil namun penuh keunikan yang mendiami wilayah terpencil di negara bagian Tripura, India Timur Laut. Salah satu fakta paling unik dan jarang diketahui tentang suku Halam di India adalah bahwa mereka bukan satu kelompok etnis tunggal, melainkan gabungan dari berbagai klan yang berbeda. Suku Halam merupakan federasi adat yang terdiri dari subsuku seperti Molsom, Bong, Baung, Kaipeng, Rangkal, dan Dap. Setiap klan memiliki dialek bahasa, adat istiadat, ritual kepercayaan, dan gaya hidup yang tidak sepenuhnya sama. Namun perbedaan tersebut tidak memecah mereka. Justru, identitas Halam lahir sebagai simbol persatuan untuk bertahan hidup di tengah hutan lebat dan wilayah pegunungan Tripura yang keras dan terisolasi. Persatuan ini menjadikan suku Halam sebagai contoh langka bagaimana keberagaman internal dapat disatukan oleh kebutuhan bersama, solidaritas, dan ikatan leluhur. Di tengah perbedaan, mereka memilih bertahan sebagai satu identitas demi kelangsungan budaya dan kehidupan mereka. Bagi suku Halam, hutan bukanlah tempat yang harus ditaklukkan, melainkan rumah yang harus dihormati. Mereka dikenal sebagai masyarakat semi-nomaden yang menggantungkan hidup hampir sepenuhnya pada alam. Cara bertani mereka menggunakan sistem tradisional jum cultivation, yaitu membuka lahan hutan secara terbatas, menanam tanaman pangan, lalu berpindah ke area lain ketika tanah dianggap perlu beristirahat. Berbeda dengan pertanian modern, sistem ini dilakukan dengan penuh perhitungan adat dan spiritual. Setiap pembukaan lahan didahului ritual khusus untuk meminta izin pada roh penjaga hutan. Bagi suku Halam, hutan adalah ruang sakral yang dihuni roh leluhur dan makhluk gaib. Menebang pohon tanpa izin adat atau melanggar pantangan dipercaya dapat mendatangkan penyakit, gagal panen, bahkan bencana bagi seluruh desa. Kepercayaan inilah yang membuat mereka menjaga keseimbangan alam selama generasi, jauh sebelum konsep konservasi dikenal dunia modern. Bagi suku Halam, pernikahan bukan sekadar penyatuan dua manusia, melainkan ikatan spiritual yang harus disetujui dunia leluhur. Restu orang tua dan keluarga besar belum dianggap cukup sebelum tanda persetujuan datang dari alam dan roh nenek moyang. Setelah pertunangan, pasangan calon pengantin akan melewati masa pengamatan. Jika dalam periode ini muncul pertanda buruk seperti gagal panen, sakit mendadak, mimpi aneh atau kematian hewan ternak, hal tersebut dipercaya sebagai isyarat bahwa roh leluhur tidak merestui hubungan tersebut. Dalam kondisi seperti ini, pernikahan bisa dibatalkan tanpa konflik demi menghindari bencana yang lebih besar. Prosesi pernikahan suku Halam biasanya berlangsung sederhana, tanpa kemewahan. Namun, di balik kesederhanaan itu, setiap ritual syarat dengan simbol magis, doa adat, dan persembahan kepada roh leluhur.
Bagi mereka, keharmonisan rumah tangga hanya bisa terwujud jika alam, leluhur, dan manusia berada dalam satu keselarasan. Dalam kehidupan suku Halam, dunia nyata dan dunia gaib berjalan berdampingan. Mereka percaya bahwa keseimbangan hidup sangat ditentukan oleh hubungan manusia dengan roh alam dan leluhur. Untuk menjaga keseimbangan ini, peran dukun adat menjadi sangat penting. Dukun adat dipercaya memiliki kemampuan khusus untuk berkomunikasi dengan roh, membaca pertanda alam, dan menafsirkan pesan dari leluhur. Dalam situasi tertentu, seperti wabah penyakit, konflik antar keluarga, atau gagal panen, dukun akan memimpin ritual mistis yang melibatkan mantra kuno, tarian sakral, serta persembahan hewan. Beberapa ritual dilakukan pada malam hari di tempat yang dianggap keramat, seperti hutan tua atau batu besar leluhur. Dalam ritual tertentu, peserta bisa mengalami trans atau kesurupan yang diyakini sebagai tanda kehadiran roh. Bagi suku Halam, ritual-ritual ini bukan sekedar tradisi, melainkan cara menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan dunia tak kasat mata. Rumah tradisional suku Halam dibangun dalam bentuk rumah panggung dari bambu, kayu, dan daun hutan. Secara fisik, rumah ini berfungsi melindungi penghuni dari banjir, binatang buas, dan kelembapan tanah. Namun di balik fungsi praktis tersebut, tersimpan kepercayaan gaib yang kuat. Suku Halam meyakini bahwa tanah adalah jalur pergerakan roh jahat dan energi buruk. Dengan membangun rumah di atas tiang, mereka percaya kehidupan keluarga akan lebih terlindungi dari gangguan makhluk tak kasat mata. Kolong rumah tidak dibiarkan kosong begitu saja. Area ini dianggap sebagai ruang penyangga antara dunia manusia dan dunia roh. Sebelum rumah didirikan, dilakukan ritual khusus untuk meminta izin pada roh penjaga tanah. Jika pembangunan dilakukan tanpa upacara adat, dipercaya rumah akan membawa kesialan, penyakit, atau pertengkaran bagi penghuninya. Bagi suku Halam, rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi benteng spiritual yang menjaga keselamatan keluarga dari ancaman yang tak terlihat. Kisah suku Halam mengajarkan kita bahwa di balik apa yang terlihat aneh bagi dunia modern, tersimpan kearifan leluhur yang menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Tradisi mereka bukan sekedar peninggalan masa lalu, melainkan cara hidup yang telah menjaga komunitas ini bertahan selama ratusan tahun. Di tengah arus perubahan zaman, keberadaan suku Halam menjadi pengingat bahwa tidak semua kemajuan harus menghapus jati diri. Masih ada masyarakat yang memilih hidup selaras dengan alam dan menghormati warisan leluhur sebagai pondasi kehidupan. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah ini menambah wawasan, membuka mata, dan menumbuhkan rasa hormat kita terhadap keberagaman budaya di dunia. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe channel YouTube Cari Tahu, serta bagikan video ini agar semakin banyak orang mengenal kisah-kisah unik dan tersembunyi dari berbagai penjuru dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pengetahuan, salam cari tahu.